A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak dengan mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Sebelum kita memulai pelajaran pagi ini, mari kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa belajar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anak, kita buka materi pelajaran kita pagi ini. Silakan. Sebelum kita melanjutkan pelajaran pada pagi ini, Ibu perkenalkan diri dulu. Nama Ibu Nurul Hidayah, sarjana agama, mengajar pendidikan agama pada kelas 8. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar di kelas 8 babnya yang ke-12, yaitu materi mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan menjauhi yang haram. Adapun submateri yang akan kita bahas adalah makanan dan minuman yang haram serta akibatnya. Tetapi sebelumnya, apa saja jenis makanan yang haram itu? Yang pertama adalah semua makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala sab'u illa ma zakkaitum wa ma dhubiha 'alan nusubi wa an tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih, dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu perbuatan fasik. Quran Surat Al-Ma'idah ayat ke-3. Kemudian yang kedua adalah semua jenis makanan yang mendatangkan mudarat atau bahaya. Contohnya apa? Contohnya adalah makanan yang sudah basi, makanan yang mengandung unsur-unsur yang membahayakan bagi tubuh, bisa beracun, ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita hanya diperbolehkan untuk memakan makanan yang halal dan yang thayyib, ya, yang baik, yang menyehatkan, bernutrisi dan aman. Nah, kemudian yang ketiga, semua jenis makanan yang kotor dan menjijikan. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi makanan yang kotor, ya, kemudian makanan yang menjijikan, karena ditakutkan di dalamnya itu terdapat hal-hal yang bisa membahayakan bagi diri kita. Kemudian yang keempat, makanan yang didapatkan dengan cara batil. Batil itu maksudnya adalah dengan cara yang tidak benar. Bisa mencuri, dari korupsi, ya, itu tidak bisa. Nah, itu tidak boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antaradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima.
Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat ke-29. Nah, jadi kita tidak boleh ya memakan makanan yang batil, atau kita memakan makanan dengan cara memaksa, misalkan hasil merampas orang, melakukan jual beli tetapi tidak adil ya, terpaksa menjualnya itu karena mungkin takut, karena mungkin menghadapi orang yang lebih berkuasa. Nah, hati-hati ya, karena makanan tersebut menjadi makanan yang haram nantinya, hasil dari merampas, hasil dari merampok ya, hasil dari menipu. Nah, itu juga tidak boleh. Kemudian minuman yang haram apa saja? Yang pertama adalah minuman yang memabukkan atau kita sebut sebagai khamar. Bentuknya bisa berupa banyak ya. Semua jenis minuman keras yang memabukkan itu hukumnya haram. Tapi bukan hanya minuman saja, bisa juga pil ya, atau kita sebut sebagai narkotika. Itu juga sama, itu sifatnya sama dengan khamar, karena itu dia tidak boleh kita makan, karena itu dia tidak boleh kita konsumsi. Termasuk juga hal-hal yang disalahgunakan, semisal menghirup lem ya, itu juga sama memabukkan, tidak boleh sama. Atau menghirup bahan bakar juga sama, itu tidak boleh ya, karena sifatnya dia memabukkan. Kemudian minuman yang berasal dari benda najis, misalkan minuman yang berasal dari kotoran ya, atau air kencing binatang. Nah, itu juga tidak boleh ya, karena dia sifatnya najis. Kemudian didapatkan dengan cara yang batil. Nah, sama ya, dari mencuri, dari korupsi, menipu, merampas. Nah, ini juga sama. Walaupun dia secara wujud itu makanan halal, tetapi karena dia didapatkan atau diproses dengan cara yang batil, maka dia menjadi haram hukumnya. Nah, apa saja akibat buruk dari makanan dan minuman yang haram? Yang pertama adalah amal ibadahnya tidak akan diterima dan doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah. Nah, orang yang mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, ini amal ibadahnya tidak akan diterima. Kemudian juga doanya tidak akan dikabulkan ya. Kemudian yang kedua adalah makanan dan minuman yang haram ini bisa merusak jiwa, terutama minuman keras. Sudah banyak kejadiannya, karena mengkonsumsi minuman keras maka bisa terjadi pembunuhan, terjadi pemerkosaan, dan hal-hal yang merugikan bagi diri sendiri dan masyarakat. Kemudian makan dan minuman yang haram ini juga dapat mengganggu kesehatan tubuh. Allah tidak pernah melarang ya untuk kita mengkonsumsi apapun kalau memang sesuatu itu tidak berbahaya bagi tubuh kita. Contohnya adalah minuman keras. Minuman keras ini memiliki efek yang berbahaya bagi tubuh kita karena dia itu bisa merusak hati ya, kemudian merusak otak. Nah, ini memang berbahaya, karena itu dilarang ya oleh agama. Kemudian yang keempat atau D, yaitu menghalangi mengingat Allah. Nah, ketika orang mabuk maka hilanglah kesadarannya, hilang kemaluannya, dia tidak sadar. Jangankan mengingat Allah ya, mengingat dirinya sendiri pun dia tidak sadar. Kadang orang mabuk itu sampai tidak sadar ya kalau dirinya itu sedang misalkan tidak menutup aurat atau apa ya. Hilang rasa malu, hilang kesadaran, semuanya hilang ya. Nah, ini sangat berbahaya sekali.
Nah, alhamdulillah pembelajaran kita pada kesempatan kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menyimak ya. Assalamualaikum.